Halo, selamat datang lagi di channel saya, Eka Angga. Oke, kali ini akan saya bagikan beberapa tips ya, terutama dengan berkaitan dengan e-learning ya. Terutama ada beberapa hal yang sudah pernah saya buat, yaitu berkaitan dengan rekap ya. Jadi ini contoh ya Moodle yang saya miliki di alamat ini elearning.ekaangga.com. Jadi sebenarnya kenapa di berkaitan dengan apa yang saya sharing ini adalah terkait dengan satu kebutuhan. Artinya dibutuhkan satu uh, sistem yang dapat melakukan monitoring terhadap perkuliahan ya, terutama kalau misalkan sekarang dalam masa pandemi gitu kan, kita banyak sekali menggunakan LMS gitu ya kan. Kemudian di sekolah, di kampus, di universitas gitu kan banyak sekali yang misalkan ada pengajar, kemudian ada mahasiswa yang menggunakan seluruh eh, kegiatan belajarnya menggunakan LMS ya. Oleh karena itu, apa sih cara yang bisa kita gunakan untuk membuktikan secara quality ya, istilahnya QC atau quality control ya. Jadi kalau misalkan kelas itu terbuka di dalam uh, kelas secara fisik gitu kan, kita bisa enak memonitoringnya. Artinya kita cek ke ruangannya, oh ada yang sedang mengajar kayak gitu kan, kelasnya ada, mahasiswanya ada, dosennya ada atau guru pengajarnya ada, itu berarti si kelas tersebut sudah diselenggarakan ya. Sekarang bagaimana caranya kalau misalkan itu secara virtual, secara online menggunakan LMS, bagaimana cara kita memonitoringnya bahwa kelas itu sudah terselenggara atau belum ya. Oleh karena itu ini saya gunakan contoh kasus ya yang ada di LMS di Moodle saya. Nanti akan saya demokan beberapa cara dan juga tips untuk bisa melakukan rekap ini, dan mungkin harapannya kalian sendiri nanti bisa membuatkan satu coding atau pemrograman yang nanti bisa yang lebih bagus dari yang saya bikin, atau mungkin ada karya-karya kalian yang menarik lagi, tapi semoga nanti video ini bisa menginspirasi kalian ya. Oke, ini contohnya sini ya, Moodle. Banyak sekali, Moodle ini cukup populer ya sebenarnya. Banyak sekali sekolah, universitas, institusi menggunakan Moodle untuk sebagai media LMS atau Learning Management System, yang artinya pembelajaran itu bisa dilakukan secara asinkronus ya. Artinya ada pembelajaran itu kan bisa sinkronus, asinkronus. Kalau misalkan secara sinkronus kita gunakan Zoom tiap kali kita sekolah gitu kan, lagi masa pandemi, misalkan anak sekolah pakai Zoom aja terus tiap hari, ya mungkin bosen bagaimana gitu kan. Itu secara sinkronus ya, secara sinkron, tatap muka langsung secara virtual ya. Tapi pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online itu tidak cuma sinkronus saja, tapi ada juga yang namanya asinkronus ya. Asinkronus jadi tidak sinkron. Kita bisa memanfaatkan yang namanya LMS ini atau Learning Management System. Jadi kelas perkuliahan atau di sekolah itu kita bisa sediakan materi-materinya. Sekolah kan memberikan materi gitu kan, berupa modul gitu. Modul nanti kita bisa pasang di LMS. Kemudian mungkin ada forum diskusi gitu, untuk diskusi tanya jawab dengan guru dosen pengajarnya. Kemudian mungkin ada evaluasi semacam kuis kayak gitu ya, untuk mengetahui oh ini siswa ini sudah belajar atau belum sih kayak gitu ya. Artinya itu nanti akan menjadi semacam parameter gitu ya, parameter untuk bahwa ini kelas ini sudah terselenggara atau belum sih. Parameternya apa aja sih? Ya, salah satunya adalah kita bisa cek ya bahwa di kelas tersebut modulnya udah ada atau belum sih? Forumnya udah ada atau belum ya? Kuisnya nanti sudah ada atau belum, seperti itu ya. Ingat, ini yang paling simpel aja dulu, yang paling simpel. Nanti sebenarnya kita bisa perdalam lagi, lebih jauh lagi. Sebenarnya bisa, tapi saya ajarkan dulu yang paling simpelnya dulu ya. Nanti saya akan demokan yang paling sederhana aja dulu. Nanti kalau misalkan requirementnya, lebih dari itu, pengen analisis yang lebih, tentu saja itu bisa dikembangkan lebih jauh lagi gitu, untuk bisa membuktikan kualitas dari sebuah pembelajaran menggunakan LMS ini ya. Oke, ini contohnya ya punya saya. Ini ada Moodle di sini. Di dalam Moodle itu kan tentunya saya nggak akan lebih bahas di Moodle ya. Artinya ada beberapa kelas-kelas seperti itu kan, ada beberapa kategori, kemudian satu pengajar untuk setiap kelasnya. Ya, kelas virtual di dalam Moodle e-learning ini ya sudah banyak sekali di sini ya. Semakin kompleks, semakin besar satu institusi juga nanti mempengaruhi seberapa besar
kelas yang di-create di sini ya. Oke, kemudian saya sendiri untuk beberapa persiapan ya yang harus dilakukan adalah terutama dari VPS ya, terutama VPS atau Virtual Private Server. Jadi memang keahlian di Linux ini memang harus kita kuasai ya, karena banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di Linux ini ya. Terutama gini ya, nguprek paling penting itu sebenarnya ada nguprek belajar Linux, kemudian kita ahli di dalamnya ya. Saya ingat dulu ketika belajar Linux itu mungkin sampai hancur bisa dikatakan seperti itu, laptopnya sampai harusnya selalu ulang berapa kali gitu ya. Tapi benar akhirnya bisa Linux itu ya. Kalau di VPS itu nggak ada masalah, mungkin sewa VPS kayak gitu kan, Linux apalagi Ubuntu gitu. Nanti ada banyak hal-hal yang amazing, hal-hal yang magic lah gitu. Ada beberapa karya, kita bisa bebas berkarya kalau misalkan punya sistem sendiri. Karena VPS itu kan sebenarnya sistem operasi yang sudah online, kita bisa bikin banyak aplikasi, kita bisa bikin kembangkan aplikasi secara bebas ya. Secara bebas dan tergantung kreasi kita sendiri. Kalau misalkan nanti rusak, hancur ya tinggal bilang aja gitu, tinggal bilang bahwa ke providernya bahwa oh ini rusak VPS-nya, minta install ulang, udah gitu, nggak ada kaitannya dengan sistem. Kalau laptop gitu kan mungkin repot ya install ulang ya. Oke, ini contohnya ya, saya sudah sediakan VPS. Artinya untuk melakukan running rekap ini diperlukan suatu sistem yang online terus menerus ya, karena nanti bisa jadi secara periodik ya, jadi dilakukan secara periodik, seminggu sekali kayak gitu. Kita lakukan setiap, kasih range periode setiap 1 minggu kita rekap ya untuk kehadiran tersebut ya, kehadiran di kelas tersebut ya. Oke, kemudian ini saya sudah sediakan, nanti saya tunjukkan untuk runningnya ya. Oke. Nah, ini adalah perintah ya, karena saya menggunakan bahasa pemrograman Python ya, jadi memang kalau ingin membuat seperti ini harus belajar Python, karena ini sangat erat kaitannya dengan pengolahan data dan juga teknik-teknik di data science dan information retrieval ya. Mungkin ada beberapa teknik data mining juga di sini ya. Oke. Saya akan running dulu ya. Oke, jadi semua skripnya ada di sini, kemudian di enter. Oh ya, ini karena nohub ya. Jadi kalau nohub itu kan outputnya di ini. Sebenarnya ini ada outputnya, sebentar saya edit dulu. Oke, ya. Oke. Nah, jadi ini adalah outputnya. Nanti dia akan melakukan scanning atau bahasa Indonesia pemindaian, melakukan pindai ke setiap course-nya ya. Ya, jadi artinya ini semacam artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan ya. Prinsipnya gini, ketika kita manusia melakukan cek ya satu persatu, itu mungkin aja dilakukan ya. Konsepnya seperti itu dulu. Artinya kita berangkat dari konsep itu bahwa untuk melakukan pengecekan bahwa kelas sudah terselenggara atau belum, itu adalah harus dicek satu persatu. Kemudian kita lihat apakah ini modulnya ada, forumnya ada, kuisnya ada, seperti itu ya. Kemudian kebayang kalau misalkan ada 2000 kelas, ada ribuan kelas, 3000 gitu kan, butuh waktu berapa lama untuk mengecek seperti itu ya. Jadi kita buatkan sebuah sistem yang pada dasarnya dia mengecek satu-satu, tapi yang melakukan itu adalah mesin gitu ya. Pada dasarnya yang melakukan adalah mesin yang sudah kita program untuk melihat keberadaan dari satu aktivitas di dalam Moodle ini ya. Kemudian setelah dilihat, kemudian ada proses transformasi data seperti itu. Data dikolek, dikumpulkan, dan
Kalau misalkan nanti dimasukkan ke dalam representasinya ke apa? Ke Excel gitu misalkan, atau ke teks CSV bisa aja gitu. Mudah sekali ya, untuk mengubah ke yang lain. Jadi ini kita bisa lihat untuk prosesnya ya. Prosesnya itu satu persatu nanti akan muncul di sini karena ini memang outputnya seperti itu ya, berupa matrix ya. Nanti saya akan kasih berapa bocoran ya untuk membuat seperti ini. Itu caranya seperti apa sih? Ada berapa yang harus dikuasai dan juga berapa buku ya. Kalau mungkin saya share codingnya mungkin nggak akan saya share ya, tapi ada berapa yang dipelajari. Kalau hal ini dipelajari pasti akan bisa membuat seperti ini. Atau mungkin kalian bisa improve yang lebih bagus lagi gitu ya. Oke, ini saya stop aja dulu ya. Nah, oke. Kemudian saya buka dulu untuk hasilnya aja ya, hasilnya. Nanti hasilnya seperti apa sih? Saya bukakan dulu karena ini bentuknya Excel ya. Jadi kalau bentuknya Excel itu siapapun bisa lihat karena Excel sampai sekarang tuh cukup representatif ya. Masih dipakai di perkantoran kayak gitu kan. Oke. Nah, oke, hasilnya seperti ini ya. Bisa dilihat. Nah, jadi apa yang bisa ditangkap di sini ya, dari proses itu sendiri kira-kira running tergantung banyaknya course ya. Jadi tunggu bisa sampai 6 jam, 10 jam ya. Kalau misalnya biasanya running malam gitu kan, malam sambil tidur gitu. Sebelum tidur dijalankan dulu skripnya, ntar bangun-bangun oh udah ada gitu. udah jadi gitu ya. Jadi biarkan mesin bekerja gitu ya. Oke, di sini ada prodinya apa, kan di kampus itu program studinya apa, kemudian course ID karena ini setiap model pasti ada course ID-nya kan ditaruh dalam link itu. Jadi cukup kita ganti course ID-nya, admin itu bisa loncat ke kelas yang lain ya. Kemudian user ID-nya siapa ya. Kemudian ini dosen. Ini saya tutup ya nama dosennya siapa. Ini tapi sebenarnya ini ada, cuma saya edit dulu ya. Kemudian mata kuliah atau mata pelajarannya apa, email, bahkan email pun bisa ditarik. Kemudian section, kalau di Moodle itu setiap section itu pertemuan ya, setiap pertemuan itu satu section ya. Makanya kita selalu rekomendasikan untuk mengisi sesuai dengan sectionnya karena bisa terdeteksi kalau misalkan teratur itu enak gitu. Pertemuan 1 ya di section 1, pertemuan 2 di section 2 dan seterusnya. Oke. Ada modul, kalau ada dia 1, kalau kosong berarti nggak ada ya, forumnya ada ya. Ada tugas, assignment atau quiz kayak gitu kan ya. Ada forum, kuis, tugas ya. Jadi kemudian kita bisa set rulesnya. Kalau misalkan ini kurang nih karena tiga-tiganya kosong nih, nggak ada, tidak hadir gitu kan. Berarti kelasnya belum terselenggara, tidak selenggara gitu, belum diupload ya. Nanti si student, mahasiswa atau siswanya pasti akan teriak, Pak ini belum ada di LMS, belum ada modulnya, belum ada forumnya kayak gitu kan. Ya kita juga admin udah tahu ini kosong gitu kan, tinggal nanti secara administratif itu gimana, misalkan apakah ini tidak hadir, berarti kan kalau dosen atau pengajar belum masuk kelas kan berarti terhitung tidak masuk gitu kan. Nanti tinggal dihitung secara honor bagaimana gitu kan, tidak masuk berapa kali kayak gitu ya.
Oke, ini pertemuan 2, 3 ini udah sangat rapi ya, sangat-sangat rapi ya. Ini sebenarnya aplikasi yang luar biasa gitu. Menurut saya ini bagus sekali ya, pertemuan 4 dan seterusnya. Dia bisa mendeteksi sampai pertemuan habis gitu. Kalau di saya contohnya ini adalah pertemuan 16 pertemuan gitu. Sampai nanti akhir semester itu ada 16 pertemuan ya, 6 bulan. Oke, ini ada kurang ya. Bahkan dia bisa mendeteksi kalau misalkan udah komplit duluan nih, udah ada gitu kan, udah diisi sampai habis pertemuannya, baru pertemuan 3 tapi sudah diupload sampai habis gitu, ada ya. Pertemuan 16 ya, nih UAS ya. Ini kita bisa deteksi di sini dan datanya akurat, sangat-sangat akurat ya. Kalau misalkan ada perbedaan data, kemungkinan itu diupload atau dilengkapi sesudah rekap. Makanya proses rekap itu kalau saya dilakukan misalkan tiap hari Kamis kayak gitu ya kan, Kamis malam itu di rekap. Itu tentu saja semua aktivitas harus sudah selesai sebelum hari Kamis supaya nanti bisa masuk datanya ke sini ya. Oke, ini ada berapa ini, kurang lebih ada 2000-an. Kebayang kalau misalkan 2000 oleh staff dicek satu persatu kayak gitu kan ya. Mungkin ada yang melakukan itu ya, boleh silakan. Jadi, tapi kalau misalkan capek ya buatlah seperti ini gitu. Oke. Nah, ini hasil akhirnya. Oke, kemudian saya bagikan untuk tipsnya ya. Nanti untuk tipsnya cara untuk membuat sepertinya ini apa? Bagaimana? Apa yang harus dikuasai ya? Oke, pertama sysadmin ya, sistem administrator atau VPS Linux. Berarti lebih ke sistem administrator karena coding bahasa pemrograman Python ya, itu kita bisa aja jalankan di desktop ya. Tapi kalau misalkan kita punya sistem yang sudah online 24 jam, kita bisa lakukan scheduling ya, atau kita running secara otomatis ya. Tapi ini sebenarnya belum otomatis, tapi saya running masih manual ya. Jadi memang harus ada penguasaan di Linux supaya bikin directory, membuat web server, Apache dan lain-lain itu memang harus sudah dikuasai dulu ya. Jadi nanti akan enak, kita bisa pasang sendiri dan juga jalankan sendiri ya. Kemudian karena namanya VPS juga nanti akan selalu online ya. Jadi Linux, kalian di Linux itu harus dikuasai. Kemudian yang kedua adalah data science. Python ya, kuasailah bahasa pemrograman Python, terutama olah data, teknik olah data ya. Bahasa pemrograman Python sangat luar biasa, terutama dengan library yang ada di dalamnya itu memungkinkan kita untuk jadi memang bahasa pemrograman Python itu lebih kepada algoritma yang terpasang. Jadi kita harus punya mindset dulu ya, untuk membuat satu aplikasi apa, algoritmanya tuh seperti apa sih kayak gitu ya. Untuk membuat tadi misalkan rekap, algoritmanya tuh apa ya. Kemudian kita implementasikan dengan Python itu sangat enak sebenarnya, karena ada beberapa yang library atau tools yang sudah tersedia di Python. Kemudian tetap kita harus olah, kita harus coding ya, tuliskan aplikasi bahasa pemrogramannya ya. Kemudian artinya dibanding bahasa pemrograman yang lain, Python itu bisa ngikut gimana maunya kita gitu. Enak, itu yang jadi kelebihan ya. Ya mungkin tiap orang punya beda pendapat gitu, tapi kalau menurut saya Python kita maunya apa di Python tuh ada gitu ya. Jadi gitu dibandingkan dengan Java, PHP kayak gitu kan, seperti itu. Python library yang dipakai adalah terutama ini ya, Pandas. Data science selalu Pandas nih. Kemudian DAS juga bisa, biasanya ada kalau misalkan large data itu pakai DAS library. Kemudian setelah itu NumPy dikuasai di situ ya. Kemudian web development ya, kuasai web development.
karena Moodle itu basis PHP, MySQL, dan juga database-nya MySQL ya. HTML CSS harus dikuasai, ini wajib ya. PHP, MySQL, dan juga HTML CSS. Oke. Nah, kok banyak? Jadi banyak ya. Web development itu nanti ada kaitannya dengan yang akan saya jadikan kunci ya. Karena apa? Web development itu karena di basis web, artinya segala macam informasi itu ada di dalam website ini, di Moodle ini. Jadi kita harus tahu dulu cara kerja dari Moodle ini. Kalau misalkan ada keahlian di PHP, kita pernah coding PHP, kemudian tahu tentang konsep link, URL, dan jaringan, itu sangat memudahkan. Kemudian dari MySQL database kita bisa melakukan analisis data, relasi data, pelajari Moodle itu strukturnya bagaimana. Kemudian HTML CSS, karena setiap HTML itu memiliki yang istilahnya DOM atau Document Object Model. Pasti yang sudah belajar Ajax itu pasti tahu ya bagaimana DOM itu bekerja, Document Object Model. Setiap kelas ID dalam CSS ya itu unik, menandakan sesuatu yang unik, yang itu menjadi informasi yang sangat berharga untuk keberadaan satu elemen-elemen dalam HTML ya. Web development itu juga wajib harus dikuasai ya. Kemudian terakhir adalah scraping. Web scraping. Nah, ini menjadi rahasia. Rahasia adalah web scraping. Karena saya sangat-sangat tertarik dengan web scraping dan saya sangat kuasai web scraping ini. Istilahnya web scraping ini apa sih? Anggap aja ini seperti Google ya. Google itu kan ceritanya dia melakukan indexing terhadap seluruh situs atau website yang ada di dunia ya. Kemudian disimpan ke database-nya Google ya, diolah segala macam di teknik algoritma mereka, PageRank yang terkenal itu kan, PageRank untuk data mining mereka ya. Sehingga menghasilkan rekomendasi yang pas terhadap apa yang kita cari ya. Artinya mereka merupakan database yang menyimpan semua website itu, semua teks, teks, link, URL, kemudian informasi di dalam website itu disimpan di Google, sehingga ketika kita mencari Google itu muncul teratas ya, karena memang udah tersimpan di Google gitu. Jadi indexing yang dilakukan oleh Google itu melakukan setiap saat, selalu update kayak gitu, sehingga kita cari apa ketemu di Google ya. Web scraping itu sama, jadi kita juga bisa melakukan kemampuan sama seperti Google ini ya. Jadi web scraping, apa yang di scraping? Moodle tentunya. Moodle di scraping ya. Ya memang kedengarannya gimana gitu, tapi ide itu terlintas di kepala saya bahwa Moodle bisa di scraping, tentu saja bisa. Di scraping terus saja untuk mendeteksi setiap elemen yang ada di dalamnya, bahwa dalamnya ada Moodle, di dalamnya ada modul, di dalamnya ada forum, kuis, itu setiap elemennya ada ID, ada kelas yang unik yang kita bisa tangkap, kemudian transformasikan datanya ke dalam matrix ya. Karena berkaitan dengan matrix tentunya matematikanya juga harus jago juga. Walaupun saya nggak jago matematika juga sih, tapi ini berkaitan dengan logika sebenarnya, logika pemrograman, logic yang dipakai itu logic ya. Jadi biasanya yang pintar logic yang pintar matematika gitu. Tapi saya nggak pintar matematika, tapi saya logic saya jago gitu. Gimana kayak gitu. Jadi web scraping ditransformasikan dengan teknik-teknik yang sebenarnya sangat matematis gitu kan. Nanti tangkap setiap elemennya kemudian diubah. Jadi if, singkatnya tuh true false sebenarnya. Jika ada maka true, jika tidak ada kosong maka false ya. True false, udah gitu aja. Jika elemen ini ada maka true, jika elemen ini kosong maka false kayak gitu ya. Seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau aplikasi ini sebenarnya masih simpel gitu, masih sangat sederhana karena mendeteksi itu aja, ada modul, forum, kuis kayak gitu. Tapi dikembangkan lebih lanjut tentu saja bisa ada banyak sekali teknik yang mungkin saya ceritakan nanti di kode berikutnya ya. Dan web scraping nanti misalkan VPS Linux banyak tutorialnya ya.
Data science banyak, nanti saya akan bagikan bukunya, ada buku ya. Kemudian ada web development, banyak sekali tutorial lah kalau belajar coding gitu kan. Berapa konten saya juga berkaitan web development. Oke, kemudian ada satu buku ini yang jadi acuan saya nih berkaitan dengan scraping. Saya buka dulu ya. Nanti silahkan kalian nanti, pokoknya buku ini dibaca entah dengan cara apa ya, entah dengan cara apa. Pokoknya ini uh, ini buku ini saya baca sampai habis ya, bagus sekali bukunya O'Reilly. Nah ini saya bagikan dulu. Ini dasar-dasar scraping ya. Ini di kalian baca aja, nanti tahu ya caranya scraping itu seperti apa ya. Ini juga saya baca buku ini ya. Oke. Pas complicated HTML page, scroller ya, method, extract data, banyak sekali di sini ya. Nah hasilnya terbukti tadi. Saya melakukan scraping Moodle, kemudian hasil informasinya diubah ke dalam Excel gitu dengan sangat-sangat akurat ya, sangat akurat dan sangat kejam sebenarnya. Sangat kejam, ada bisa terdeteksi ada atau tidak gitu ya, web scraping ya. Kemudian data science, oke, data science saya pernah ini ya sharing untuk Python booknya. Nah ini dia, di blog saya itu ada sharing ya Python data science book itu, ini dibagikan secara gratis ya karena dari O'Reilly-nya langsung ya, di Python data science books ya, Python data science handbook ya. Kayaknya ini free karena langsung kebuka, nggak perlu beli. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan. Ini cara untuk tadi, untuk mengolah tadi. Ada pandas, ada numpy, ada kemudian ada beberapa teknik untuk di data science ya, algoritma itu ada di situ dalamnya. Oke, cukup sekian ya untuk sharing session kali ini ya. Sebenarnya adalah harapan saya nanti kalian bisa membuat apa yang saya lakukan juga, karena mungkin kebutuhan setiap institusi itu beda-beda. Artinya ini sudah saya lakukan dari tahun 2017 ya, sekarang tahun 2021. Artinya aplikasi ini saya bikin pertama kali tahun 2017, berarti sudah hampir 4 tahun ya, 4 tahun lebih lah, 4 tahun sudah hampir 5 tahun gitu ya. Jadi 4 tahun udah dipakai, mungkin saya belum menemukan yang sama padanannya. Jadi saya sharing aja di sini supaya bisa menginspirasi kalian semua yang nanti menonton video ini. Caranya sih gimana? Caranya bagaimana sih kayak gitu ya. Istilahnya ini, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Kalau kita muslim gitu kan, ilmu yang bermanfaat itu kan nanti bermanfaat juga buat kita ini. Amal jariah, ilmu bermanfaat gitu kan, seperti itu ya. Artinya semoga nanti kalian bisa bikin yang lebih bagus, mungkin bisa ditiru juga bikin seperti ini. Kemudian ya dengan berkarya seperti ini mungkin dari segi rezeki, dari segi ya mungkin kalian bisa dapat yang rezeki lebih lah gitu kan di kantornya, kemudian dapat penghargaan yang lebih kayak seperti itu kan. Oh ternyata bisa nih bikin kayak gini, ada bonus dan lain-lain kayak gitu kan. Saya juga ikut seneng gitu, ikut bangga kalian bisa memanfaatkan ilmu yang ada ilmu yang sudah saya sharingkan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua siapapun itu, untuk ya untuk keluarga kalian, untuk ya kesejahteraan kalian misalkan seperti itu ya. Oke, saya doakan terbaik dan sukses untuk kita semua dan maju terus untuk data science di Indonesia ya. Saya harap juga semakin banyak lagi orang-orang yang tertarik data science, dan juga pada intinya nanti ya makin banyak orang bekerja, kemudian ya kita bisa membantu mengentaskan pengangguran gitu kan dengan skill, perbanyak skill,
pasti pengangguran itu akan hilang gitu kan. Terutama skill IT sekarang banyak sekali dibutuhkan. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di tutorial selanjutnya. Oke, sampai jumpa.